Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kaum muslimin yang berbahagia. Alhamdulillah, Torix Way pada kesempatan ini mengambil tema atau mengambil kajian tentang puasa. Tetapi saya mohon maaf, saya mengambil sisi yang mungkin berbeda atau tidak persis sama dengan kajian-kajian tentang puasa lainnya. Keinginan saya untuk hadir pada kajian ini lahir dari proses panjang kira-kira 3-4 tahun yang silam. Ketika saya mulai mempertanyakan secara kritis di luar konteks perintah Allah, tapi saya ingin menggunakan penalaran. Sebenarnya mengapa kita mesti berpuasa? Ya, kalau ini soal bahwa ini perintah Allah, yes, tidak ada kita yang melawan perintah Tuhan. Tapi yang ingin kita selami, atau paling tidak yang ingin saya selami dalam 3 atau 4 tahun terakhir ini adalah sebenarnya sedemikian pentingnya perintah Allah ini, lalu kemudian memilih puasa menjadi salah satu perintah yang sangat mendasar bagi kaum muslimin, bahkan menjadi salah satu tangga menuju ketakwaan. La'allakum tattaqun. Berarti karena menuju pada proses ketakwaan berarti persyaratan atau makom atau tahapan yang dilalui itu pasti sesuatu yang luar biasa, karena ada kata-kata la'allakum tattaqun. Teman-teman, keberanian saya untuk hadir dalam sajian ini atau membawa tema kajian tentang puasa dalam Torix Way, saya menemukan 3 angle yang berkaitan dengan puasa. Yang pertama, puasa menurut saya adalah semacam servis berkala atau servis tahunan. Kemudian yang kedua, puasa menurut saya adalah kalibrasi atau penyetelan atau menyetel ulang kesesuaian antara pikiran, jasmani dan rohani dalam satu titik kemestian atau dalam satu titik yang sesungguhnya. Kemudian yang ketiga, angle yang ketiga adalah bahwa dengan puasa akal spiritual akan berpikir sebagaimana lazimnya. Saya ingin mencoba mengangkat 3 angle ini dalam sajian Torix Way kali ini. Baik, yang pertama, bahwa puasa adalah servis berkala. Saya menggunakan servis berkala, ya bisa jadi ada yang menganggap bahwa kok ini manusia identik dengan mobil atau HP atau motor yang harus diservis. Ya, secara hakikat kita adalah sama dengan benda-benda yang lain, yaitu bahwa kita adalah ciptaan Tuhan. Motor dan perangkat-perangkat teknologis yang lain, mobil juga adalah ciptaan, atau mungkin bahasa yang paling tepat adalah bikinan pabrik itu. Kalau ini ciptaan Allah, kalau ini bikinan pabrik. Tapi bahwa manusia, kita, dan benda-benda yang lain sama kedudukannya, yaitu dalam pengertian alam. Artinya yang selain Allah. Bahwa semua yang selain Allah itu adalah alam. Semuanya adalah benda-benda yang nisbi. Kalau kita menggunakan pendekatan mobil, perangkat mobil itu ada keterbatasannya, ada kelemahannya. Dia membutuhkan asupan oli, dia membutuhkan perbaikan onderdil dan lain-lain. Itu yang punya mobil sudah tahu. Dan dalam manual book itu sudah ditentukan. Seluruh perangkat buatan pabrik pasti seperti itu. Dan jangan coba-coba dibolak-balik. Yang bensin ganti dengan solar atau sebaliknya itu nggak bisa. Dan servisnya harus sesuai ketentuan. Maka saya kira tidak ada ubahnya juga dengan manusia. Manusia juga memiliki kadar, memiliki keterbatasan, kelemahan, dan karena itu manusia juga ada manual booknya, yaitu Al-Quran atau semua kitab-kitab suci lah, kira-kira begitu. Bahwa itu adalah manual book atau buku tentang manusia. Maka karena puasa ini
adalah satu ajaran yang kalau kita lihat di dalam surah Al-Baqarah 187 yang sering dibacakan, dibawakan di mana-mana oleh Ustaz. Ada kata-kata harapan atau ada muaranya itu la'allakum tattaqun, itu supaya kamu bertakwa atau mudah-mudahan kamu bertakwa. Artinya muttaqin ini adalah satu makom yang mulia, yang sangat tinggi di hadapan Tuhan. Berarti prosesnya adalah proses yang luar biasa. Makanya pertanyaannya adalah secara filosofis dan secara sosiologis, sebenarnya ada apa dengan puasa itu? Ketentuan tentang puasa yang pertama adalah pikiran, kemudian jasmani dan rohani kita ada keterbatasan, ada batas waktu dan ada kelemahan. Dan karena itu harus ada namanya puasa. Karena Tuhan yang menciptakan kita, Dia tahu persis. Allah Maha tahu pasti bahwa manusia itu kalau tidak dibebaskan sehari dari makan, itu pikiran dan emosinya juga mengikuti makanan. Jadi bisa dibayangkan kalau kita tidak puasa, seharian kita diisi dari pagi sampai sore sampai malam itu dengan makan dan minum. Bisa dibayangkan lah, lalu apa yang membedakan kita dengan makhluk selain manusia? Saya berpikir kita mesti bersyukur, berterima kasih sama Allah karena Dia memberikan ajaran seperti puasa. Bayangkan ya, kalau kita soal sholat, pergi haji, jelas ini tidak bisa dilakukan oleh makhluk binatang misalnya ya. Tapi soal puasa ini menarik dan saya bersyukur dan kita wajib bersyukur, berterima kasih sama Allah karena puasa ini mengatur soal makan. Satu-satunya ajaran yang mengatur untuk waktu yang cukup panjang soal makan ini adalah puasa. Kenapa kita perlu bersyukur dan berterima kasih sama Allah? Karena binatang kehidupannya juga untuk makan, tapi tidak diatur oleh Allah. Beruntunglah kita manusia tidak sama dengan binatang karena kita diberi pengecualian, diberi kesempatan untuk mengatur makan dan minum. Bisa dibayangkan sejak pagi begitu kita bangun pagi, pasti pikiran kita segera memulai perjalanan keseharian kita dengan mulai berpikir, kalau yang terbiasa minum air, terbiasa makan, sarapan, yang merokok. Jadi sejak pagi pikiran kita sudah dibawa oleh pengaruh jasmani kita untuk segera menikmati sesuatu. Kita tidak akan keluar rumah kalau belum makan. Jadi sejak pagi pikiran kita sudah diarahkan untuk makan dan minum. Dan organ-organ tubuh kita, maaf saya tentu tidak ingin mengulas soal hal-hal yang bersifat seperti dokter maksud saya, tapi saya dalam terma-terma atau dalam pengertian umum secara rasional saja. Jadi bahwa sejak pagi, saya siang, sore, malam, betul-betul kita diarahkan oleh jasmani kita untuk minta diisi. Begitu keroncongan, pikiran segera merespon bahwa kita harus segera makan ini. Tapi dengan puasa, kalaupun ada orang yang perutnya memberi sinyal-sinyal tertentu, tapi akal segera merespon bahwa oh jangan, ini puasa. Kolbu kita atau rohanian kita juga bebas dari pengaruh makanan dan bebas dari pengaruh minuman. Itu dari sisi pengaruh. Jadi ada kemerdekaan gitu. Jadi dengan memberikan servis berkala tahunan ini, ada saatnya jasmani kita betul-betul dibebaskan, dimerdekakan dari, bukan istilah perbudakan ya, dimerdekakan dari tuntutan-tuntutan biologis untuk segera diisi dengan makanan atau minuman. Itu satu. Yang kedua, jasmani juga segera diberi kesempatan untuk istirahat dan dia bekerja, memperbaharui dirinya sendiri, memperbaiki dirinya dengan bebasnya organ-organ tubuh dari makanan. Itu dari sisi jasmani. Kemudian dari sisi pikiran, itu tadi bahwa sejak awal pikiran kita tidak diarahkan untuk hal-hal yang bersifat sesuatu yang dikonsumsi seperti makanan. Tapi sejak pagi pikiran kita adalah oh saya berpuasa, oh saya harus menahan hawa nafsu, oh saya harus mengisi waktu dengan bacaan-bacaan yang suci, bacaan Quran. Oh saya harus mengisi waktu ini dengan berbuat baik. Oh saya harus mengisi waktu dengan
perkataan-perkataan yang mulia. Oh, saya harus memanfaatkan waktu yang ada dengan cara berzakat, berbagi. Ada saat-saat di tengah kita merasakan suasana tanpa makan, tanpa minum, lalu kita menghadirkan pikiran bahwa ini seperti ini rupanya orang-orang yang tidak punya atau kekurangan makanan dan apa. Jadi servis berkala bagi jasmani yang pertama, kemudian servis bagi pikiran agar dia merdeka, agar dia bebas, tidak dipengaruhi oleh semuanya, oleh hal-hal yang bersifat makan dan minum, tapi oleh hal-hal yang spiritual, hal-hal yang bersifat nilai-nilai kemanusiaan, solidaritas dan lain-lain. Dan yang ketiga, servis berkala bagi rohani. Jadi memang yang namanya manusia ya harus memiliki tiga hal itu: jasmani, pikiran, dan rohani. Tanpa itu ya bukan manusia yang alamiah, mungkin manusia-manusiaan atau manusia jadi-jadian. Sejauh yang saya ketahui dan saya dengar, pernah dikaji dan juga saya baca bahwa elemen vital rohani itu adalah qalbu. Jadi aspek qalbu. Jadi kalau yang saya dengar dari ahlinya, qalbu itu berasal dari kata qalaba, qalaba, yang berarti maknanya adalah berputar, sesuatu yang berputar, dinamis. Yang ketiga ini berkaitan dengan pengalaman spiritual saya ketika saya sakit. Saya menemukan, dan ini sesuatu yang mengejutkan saya pada tahun kira-kira tahun sekitar 92-93. Saya menemukan salah satu surat di dalam surah Al-A'raf. Walaqad jara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha. Nah, ada kata-kata waktu itu saya perhatikan. Lahum qulubun la yafqahuna biha. Jadi ternyata di surah Al-A'raf ini Allah menginformasikan bahwa kebanyakan nanti di penghuni neraka itu adalah jin dan manusia. Lalu kata-kata yang menarik saya adalah lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka punya hati, kalau anda lihat di terjemahan Departemen Agama di Quran terjemahan, mereka punya hati tapi tidak digunakan untuk memahami. Atau kalau dalam bahasa Qurannya, lahum ada kata-kata qalbu. Kalau dalam terjemahan Departemen Agama itu disebut hati. Jadi mereka punya hati tapi tidak digunakan untuk memahami. Saya berpikir, kok hati memahami? Kenapa ayat itu bukan mereka punya akal tapi tidak digunakan memahami, tapi mereka punya qalbun tapi tidak digunakan untuk memahami. Akhirnya seiring dengan berjalanan waktu, saya menemukan salah satu buku yang menjelaskan bahwa ada 3 bagian penting dari qalbu itu. Jadi ada yang namanya fu'adun, ada namanya sodrun, dan ada namanya hawa. Jadi kalau dalam persamaannya secara biologis, kalau akal qalbu itu adalah akal spiritual yang tadi unsurnya 3. Fu'adun, dia memiliki ciri kemampuan berpikir seperti akal lahiriah. Lalu sodrun, dia sesuatu yang lebih mengajari soal kesabaran, keindahan. Kemudian ada qalbu bagian ketiga, itu hawa, yaitu yang mengatur kalau sejajarnya seperti yang perut dan yang di bawah perut, itu bagian qalbu yang ketiga atau hawa. Jadi pada akhirnya saya bisa membedakan setelah saya melakukan penelusuran, diskusi, kajian, dan juga bahan-bahan bacaan yang saya dapatkan. Ternyata perbedaan akal ini, akal yang bersumbu pada akal-akal lahiriah seperti mamalia, neokorteks, sistem limbik yang ada di sini, dan akal rohani atau akal qalbu itu memang memiliki ciri yang
ada kesamaan tapi ada juga perbedaan. Kalau akal ini memang menghitung segala sesuatu yang bersifat lahiriah fisikal, termasuk untung rugi. Maka karena itu akal juga bisa mengakali. Jadi mengakali itu juga akal. Tapi akal ini itu tidak mengakali dia. Makanya kalau akal, apakah siapa yang mengakali? Kan akal juga itu. Jadi yang mengakali berbohong juga akal. Bahasa Gorontalo juga sama gitu. Mengakali dari kata dasar akal. Makanya kalau akal ini akal material. Dan kalau ini akal spiritual. Jadi dia punya hitungan-hitungan memahami sesuatu. Kadang-kadang pekerjaan akal kolbu itu tidak bisa dideteksi, tidak bisa dicerap oleh akal ini. Kalau akal ini semua serba hitung rugi. Kalau ini lebih banyak digunakan oleh para wali, para sufi yang telah mencapai tingkat spiritual yang tinggi. Nah, oleh karena itu sebenarnya kekuatan puasa itu di situ, memberi kesempatan kepada akal kolbu untuk bisa dominan memberi arah hidup. So, kalau akal ini lebih banyak akal untung rugi, termasuk juga akal untuk mengakali sesuatu, memanipulasi juga itu bagian dari pekerjaan akal. Nah, tapi kalau ini pasti akal yang selalu dipandu oleh kebenaran bertuhan. Dan karena itu dia tidak menggunakan kecerdasan untuk memperkaya diri. Dia tidak menggunakan jabatan untuk kesenangan-kesenangan sesaat gitu. Biasanya cara kerja akal begitu. Tapi cara kerja akal ini dia sering membantah gitu bahwa wah ini kan jabatan, itu mestinya saya manfaatkan fasilitas ini dengan sebaik-baiknya. Tapi kalau akal kolbu pasti dia berbicara lain, nggak bisa begitu. Semuanya pasti dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Apalagi misalnya kalau kita lihat juga ada dua potensi yang dihadirkan oleh Tuhan pada diri kita gitu. Falhamha fuzurah wa taqwa, jadi potensi kebaikan dan keburukan. Boleh jadi perang keduanya itu ada di akal ini, akal spiritual dan akal lahiriah ini yang bermain. Saya kira itu kaitan dengan yang ingin dikehendaki oleh puasa secara sosiologis, secara psikologis dan secara spiritual, yaitu sebuah servis berkala untuk mengembalikan akal, jasmani, rohani kembali kepada posisi sebelumnya. Oleh karena itu jangan heran juga ada pengertian puasa itu juga latihan, pembakaran, penyucian. Kemudian yang terakhir, kata kunci yang ingin saya sampaikan tadi servis berkala, yang kedua adalah kalibrasi. Jadi penyetelan ulang, menyetel ulang. Jadi alat itu kalau tidak di-setel dia akan lari jarumnya. Jadi misalnya ada alat, apakah itu alat yang dipakai di mesin produksi, listrik, energi dan lain-lain. Itu kalau tidak dikalibrasi lari jarumnya, mestinya 60-70 tertulis. Dan yang terakhir bahwa puasa adalah sebuah proses kalibrasi, menyetel ulang agar match antara akal material atau akal fisikal, kemudian akal spiritual juga dengan jasmani. Ini menjadi sangat penting untuk menyetel kembali, karena terus terang kita ini sudah jauh dari perjanjian dengan Tuhan. Ketika di alam rahim alastu birabbikum, makin lama makin menjauh kita. Atau ibarat sungai, ibarat air, kita ini dilahirkan suci bersih seperti mata air yang mengalir. Lalu mata air itu bersatu membentuk sebuah komunitas seperti sungai yang maksudnya perjalanan. Kalau kita membentuk komunitas keluarga dan masyarakat, maka kita semakin menjauh dari keaslian. Maka puasa akan mengembalikan kita, menyetel ulang kita, mengkalibrasi ulang kita kepada kefitrahan. Yang dengan kefitrahan itu Allah menciptakan kita, maka dengan puasa ini akan mengembalikan kita kepada kalibrasi atau kefitrahan sebagai asal penciptaan kita. Mudah-mudahan kajian dan sajian ini memberi kita inspirasi untuk melakukan kajian yang lebih mendalam, memberi perspektif yang lebih mendalam, sehingga kemudian kesadaran berpuasa ini bukan hanya ya karena takut perintah Allah, tapi betul-betul sebuah kesadaran yang
terbentuk pada diri kita bahwa puasa ini memang bukan semata-mata perintah Allah, tapi juga betul-betul kebutuhan kita sebagai manusia yang berjiwa, memiliki jasmani dan rohani dengan segala perangkat yang dimuliakan dibandingkan makhluk yang lain. Mudah-mudahan puasa kita diterima dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.